Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Detail Anime Gintama. Konten dimana gue mencari semua referensi, easter egg, dan parodi yang muncul di dalam anime Gintama. Setelah sebelumnya kita berhenti tepat di akhir season 3, konten kali ini bakalan berisi detail dari season 4 Gintama. Tepatnya dari episode 266 sampai episode 282. Berhubung season 4 Gintama ada 50-an episode, maka kemungkinan detail season 4 ini akan jadi 2 part, yaitu sampai di part 20. So, daripada kepanjangan, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama di episode 266. Setelah sebelumnya Gintoki sempat minta maaf di akhir season 3 karena animenya bakalan tamat, masuk season 4 ini Gintoki kembali lagi minta maaf karena animenya ternyata masih lanjut. Di sini kita diperlihatkan sebuah konferensi pers dan Gintoki datang sebagai orang yang diwawancarai. Tapi ketika ditanya, Gintoki malah langsung nangis dan Shinpachi ngomong kalau kamu kecepatan. Nah, scene ini merupakan parodi dari berita yang dulu sempat ramai banget di internet, yaitu berita tentang Ryutaro Nonomura yang menangis sambil meminta maaf ketika sedang konferensi pers. Lalu di akhir konferensi pers, Gintoki mengumumkan kelanjutan anime Gintama dan Shinpachi melempar Gintoki dengan kursi. Nah, ketika terkena lemparan, Gintoki sempat ngelatah dan menyebut nama anime Psycho Pass. Masuk ke bagian cerita, episode ini bercerita tentang Gintoki yang menemukan alat yang bisa mengendalikan waktu, dan Gintoki mencari cara untuk memperbaiki alat tersebut. Tapi di tengah proses, semua yang Gintoki lakukan pasti berujung pada kematian seseorang, entah itu Madao ataupun Gengai. Bahkan Hijikata juga sempat mati akibat tindakan Gintoki. Nah, kalau dilihat dari premis ceritanya, sepertinya episode ini mencoba memparodikan premis dari anime Steins Gate, di mana si MC berhasil menemukan cara untuk time travel, tapi hal tersebut malah ngebuat orang terdekatnya mati. Tidak peduli berapa kali si MC mencoba menyelamatkan orang tersebut. Sama seperti kematian Gengai dan Madao yang tidak dapat dicegah, mau berapa kali pun Gintoki berusaha. Nah, salah satu usaha yang Gintoki lakukan untuk menyelamatkan Madao adalah dengan memindahkan tubuhnya Madao, bahkan sampai pindah anime, yaitu ke anime Dragon Ball. Tapi ternyata kita malah diperlihatkan Madao dan Gengai yang mati akibat terkena serangannya Piccolo. Scene ini merupakan parodi dari anime Dragon Ball ketika Goku menahan Raditz dan mereka berdua mati akibat serangannya Piccolo. Lanjut ke episode 267, di episode ini kita diperlihatkan beberapa scene lain yang menampilkan scene kematiannya Madao dan juga Gengai. Kalau diperhatikan, salah satu scene tersebut memperlihatkan Madao yang dipegang makhluk raksasa dan di bawahnya ada gambar buku dengan cover hitam. Scene ini mau ngasih tahu kita kalau di timeline yang lain, Madao dan Gengai pernah mati akibat dimakan Titan yang merefer ke anime Shingeki no Kyojin. Dan mereka juga pernah mati akibat Death Note yang tentu saja merefer ke anime Death Note. Pindah ke episode 269, di episode ini Seita meminta Gintoki untuk menjadi gurunya, dan hal pertama yang Gintoki lakukan adalah meminta Seita untuk membuka volume 10 Hana no Keiji. Mendengar hal tersebut, Tsukuyo datang menegur Gintoki yang mulai melenceng, dan Tsukuyo memanggil Gintoki dengan sebutan Koro Sensei. Lalu kita diperlihatkan Gintoki yang berubah jadi Koro Sensei dari anime Assassination Classroom. Dan setelah selesai mengajari Seita, Gintoki pun balik baca manga Hana no Keiji, sedangkan Tsukuyo pengen baca manga Kimi ni Todoke. Pindah ke segmen berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Shinpachi dan Gintoki yang ketemuan di tengah jalan. Lalu Gintoki tidak sengaja menyenggol bahunya Shinpachi dan ngebuat barang bawaannya Shinpachi terjatuh. Nah, ternyata barang yang Shinpachi bawa pada saat itu adalah manga Hollow Through Darkness, yang adalah plesetan dari manga To Love Through Darkness. Lanjut ke episode 270, episode ini bercerita tentang Sachan yang bersembunyi di balik cermin yang ada di kamar mandi Yorozuya. Lalu kita diperlihatkan Shinpachi yang lagi bercermin dan dia ngomong kalau dia bukan Tom Cruise dan hanya rambut mereka saja yang sama. Nah, kemungkinan kalimatnya Shinpachi merefer ke fotonya Tom Cruise yang ini. Setelah itu, giliran Kagura yang masuk kamar mandi dan terungkap kalau Kagura ternyata mempunyai ekor monyet dan Kagura ngomong kalau dia dapat jadi monyet setiap malam purnama. Kalimat ini tentu saja merefer ke ras Saiyan di anime Dragon Ball. Contohnya adalah Goku yang awalnya mempunyai ekor monyet dan dia juga bisa berubah menjadi monyet. Nah, di sini juga Kagura terlihat sempat berubah menjadi Super Saiyan. Lanjut ke bagian berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Yamazaki yang pengen jadi ninja dan dia minta tolong ke Zenzo untuk dibawa ke sekolah ninja. Gua rasa kalian semua sudah pasti tahu kalau cerita Yamazaki yang pengen jadi ninja merupakan parodi dari anime Naruto, karena di sini ada banyak banget istilah yang sering muncul di anime Naruto. Masuk ke sesi pelajaran, di sini si guru ninja mengeluarkan kodok dan meminta Yamazaki untuk mengendarai kodok tersebut. Scene ini merefer ke salah satu hewan panggilan di anime Naruto yang adalah kodok. Contohnya yaitu Gamabunta. Melihat respon Yamazaki, si guru ninja pun merasa kalau dia tidak mau naik kodok dan guru itu menawarkan Yamazaki untuk naik ke atas rubah ekor 10. Scene ini juga merefer ke makhluk di anime Naruto yaitu Kyuubi atau rubah ekor 9 yang tersegel di dalam dirinya Naruto. Masih tetap tidak mau, si guru ninja pun mengira kalau Yamazaki tidak mau mengikuti pelatihan untuk jadi Hokage. Lalu si guru ninja mengganti metodenya dan kita diperlihatkan scene ini. おかげコースじゃなかった
Nah, scene ini merupakan parodi dari game NES yang berjudul Ninja Hattori. Lanjut episode 271, episode ini bercerita tentang reuni Gintoki, Katsura, dan Sakamoto. Lalu Sakamoto ngomong kalau dia jarang banget dapat jatah jam tayang. Dan dia ngomong kalau perlakuan seperti ini sudah seperti perlakuan Hoshi Itotsu yang membalikan meja. Kalimat ini merefer ke karakter Hoshi Itotsu dari anime Kyojin no Hoshi. Dan gambar yang Sakamoto maksud adalah gambar ini. Kemudian Katsura ngomong kalau sekarang sudah waktunya bagi Gintama untuk menampilkan arc flashback karena sudah banyak judul cerita yang menggunakan arc flashback untuk menaikkan popularitasnya. Nah, ketika Katsura ngomongin soal flashback, kita diperlihatkan beberapa gambar yang diambil dari anime lain, yaitu arc flashback di anime One Piece yang bercerita tentang masa lalu Ace, Luffy, dan Sabo. Lalu gambar kedua memperlihatkan arc flashback di OVA-nya Samurai X ketika Kenshin kehilangan istri pertamanya, yaitu Himura Tomoe. Katsura pun mulai bercerita tentang masa lalu mereka, dan Katsura memperkenalkan mereka berempat sebagai generasi keajaiban atau Kiseki no Seidai, yang mana kalimat ini merefer ke anime Kuroko no Basuke. Bahkan Gintama sampai menampilkan parodi logonya Kuroko no Basuke yang diplesetkan menjadi Kuroko no Tasuke. Lalu di bagian akhir episode, kita diperlihatkan Takechi yang muncul sambil cosplay jadi Takasugi, dan ternyata Takechi datang membawa pesan dari Takasugi. Kesal melihat pesan itu, Gintoki pun menyebut Takechi dengan sebutan Barney. Nama ini merefer ke karakter Barney dari acara Barney and the Friends. Lanjut ke episode 272, di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan scene flashback di mana Gintoki ngomong ke Sakamoto kalau tidak semua orang berbagi moto yang sama dengan dirimu. Dan moto yang Gintoki maksud adalah Eskimo Brothers. Setelah gue cari tahu, ternyata Eskimo Brothers mempunyai makna yang cukup kotor. Tapi kalau gue persimpel, intinya ini adalah sebutan untuk laki-laki yang saling berbagi perempuan. Makanya Sakamoto ngomong kalau dia ingat momen ketika mereka lagi di Red Light District dan Gintoki serta Takasugi memilih perempuan yang sama. Lalu setelah beberapa scene flashback, mereka akhirnya ingat dengan sosok Kuroko no Tasuke yang ternyata sudah mati. Gintoki pun mulai ketakutan karena dia mengira kalau arwah Kuroko no masih gentayangan. Nah, yang jadi masalah di sini Gintoki pengen buang air kecil dan dia tidak berani ke kamar mandi sendirian. Jadi untuk mengatasi rasa takutnya, Gintoki pun menyanyikan lagu opening anime Doraemon. Masuk ke pertengahan episode, kali ini kita diperlihatkan Takechi yang ingin memanfaatkan ketakutannya Gintoki dan dia pun menyamar menjadi Kuroko no Tasuke. Lalu kita diperlihatkan Takechi yang lagi pakai seragam Seirin, yaitu seragam yang Kuroko pakai di animenya. Dan di sini juga kita diperlihatkan Takechi yang memparodikan jurusnya Kuroko, yaitu Misdirection. Lanjut episode 273, episode ini bercerita tentang Hijikata yang menang lotre, dan dia ngomong kalau kemungkinan untuk bisa menang sangatlah kecil, sama kecilnya seperti anak yang kebetulan lahir kembar, dan secara kebetulan malah jadi gay dan tidak butuh pasangan. Nah, kalimat ini merefer ke saudara kembar bernama Osugi dan Piko, di mana mereka berdua adalah selebritis yang sudah lama terkenal di Jepang. Osugi adalah kritikus film dan Piko adalah kritikus fashion wanita. Dan seperti yang Hijikata katakan tadi, mereka berdua adalah saudara kembar yang sama-sama gay. Pindah ke episode 274, di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Gintoki yang lagi ngomongin soal iklan, dan dia menyinggung soal lubang hidungnya Shigesato. Scene ini merefer ke Shigesato Itoi, yaitu orang yang ngebuat game Earthbound, atau kalau di Jepang disebut The Mothers. Makanya Shinpachi ngomong kalau dia sudah memainkan semua seri The Mothers ketika mereka lagi ngomongin Shigesato. Gintoki pun berniat ngebuat poster, dan dia membawa sebuah poster untuk dijadikan sebagai contoh. Nah, poster yang Gintoki pegang merupakan poster yang diambil dari trailer game Earthbound Zero yang ikonik dengan kalimatnya, yaitu Don't cry until the ending, atau jangan menangis sampai di akhir. Mereka pun mulai memikirkan kalimat ikonik untuk poster Gintama, dan mereka menyebut Judy and Mary. Kalimat ini merefer ke nama band rock Jepang, yaitu Judy and Mary. Pindah ke segmen berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Gintoki yang lagi ikut pertemuan para diva, dan mereka lagi ngebahas mengenai desain maskot untuk Kabukicho. Gintoki pun ngasih saran dan dia malah menggambar om-om botak yang disebut Kabuki-kun. Nah, buat yang gak tahu, om-om botak ini adalah Ebizo Ichikawa. Dia adalah seorang penari kabuki, yaitu tarian tradisional Jepang yang menampilkan penari dengan make up yang sangat mencolok. Makanya Gintoki menyebut dia sebagai Kabuki-kun. Karena banyak yang tidak terima, Gintoki pun mengganti desain maskotnya, dan kali ini kita malah diperlihatkan bapak-bapak pembawa acara. Nah, beliau adalah Tomoaki Ogura, yaitu host di acara TV berjudul Tokudane. Makanya di gambar ini ada tulisan Tokudane di bagian background. Setelah Gintoki, sekarang giliran Agomi yang ngebuat maskot, dan dia pun mulai menampilkan beberapa karakter dengan dagu yang panjang. Dan salah satunya adalah gambar seseorang yang disebut Inoki. Gambar ini merefer ke sosok bernama Antonio Inoki, yaitu politisi Jepang yang dulunya adalah seorang pegulat. Makanya di gambar ini Inoki terlihat tidak menggunakan baju.
Otai juga ikutan ngebuat maskot dan dia kepengen menjadikan Inaba dari Beast sebagai maskot Kabukicho. Kalimat ini merefer ke vokalis grup Beast yaitu Koshi Inaba. Lalu Gintoki kembali memberikan saran dan kali ini kita diperlihatkan gambar kepala seseorang bernama Kuniko yang keluar dari celananya Inaba. Gua nggak tahu ya siapa sosok pasti yang Gintoki maksud di scene ini. Tapi kalau dilihat dari model rambutnya, sepertinya Kuniko yang dimaksud adalah politisi Jepang bernama Kuniko Inoguchi. Setelah melalui banyak perdebatan, pertemuan ini akhirnya berakhir dan mereka memutuskan untuk membuat maskot beruang yang disebut Burakuma. Nah, maskot yang mereka gunakan merupakan parodi dari maskot perusahaan Sun X yaitu Rilakkuma. Pindah ke episode 275, ini adalah awal dari arc gender bender, di mana semua karakter Gintama berubah jenis kelamin. Nah, di episode ini, Kagura berubah jadi laki-laki macho, dan Sadaharu berubah jadi kuda yang disebut Sekitoba Haru. Melihat perubahan Sadaharu, Gintoki versi cewek kaget dan muncul tulisan ini. Di sini namanya Sadaharu ditulis sebagai Red Hair Haru, yang mana nama Red Hair merefer ke kuda yang Lubu naiki di kisah The Three Kingdom. Dengan kata lain, di sini Kagura lagi cosplay jadi karakternya Lubu. Lanjut ke episode 276, di episode ini kita diperlihatkan Hijikata versi cewek yang badannya gemuk banget. Dan Gintoki menyindir Hijikata dengan ngomong kalau dia mirip seperti Tokyo X. Nah, nama Tokyo X merefer ke jenis babi di Jepang, makanya setelah itu muncul gambar babi. Pindah ke episode 278, episode ini bercerita tentang bekalnya Seita, dan semua karakter perempuan di Gintama sedang berusaha ngebuat bekal terbaik untuk Seita. Lalu ketika gilirannya Sachan ngebuat bekal, model rambutnya Sachan malah berubah jadi seperti ini. Dan bukan cuma Sachan, bahkan Kyubey dan Otai juga ikutan mengubah model rambutnya. Ini karena mereka bertiga lagi cosplay jadi karakter Sazae dari anime Sazae-san. Kemudian ketika giliran Kyubey, dia pun kepikiran untuk ngasih Seita bekal berupa monster buaya bernama Barara Getter. Ini adalah parodi dari monster buaya di anime Toriko yang bernama Galala Getter. Lanjut ke episode 279, di episode ini Gintoki bertemu seseorang dengan penampilan seperti Shinigami yang pengen mati. Gintoki pun mencoba membantu, tapi sayang pedangnya malah patah. Padahal Shinigami itu sudah terlanjur seppuku. Shinigami itu pun memaksa Gintoki untuk membunuh dirinya. Dan Gintoki ngomong kalau ini sudah seperti scene di Tuesday Suspense Theater. Nah, Tuesday Suspense Theater merupakan judul drama TV Jepang yang sepertinya adalah drama tentang detektif dan kasus pembunuhan. Gintoki pun balik ke Yorozuya dalam keadaan khawatir karena dia baru saja membunuh Shinigami. Lalu untuk menghilangkan barang bukti, Gintoki meminta Kagura dan Shinpachi untuk mengumpulkan semua Zanpakuto yang mereka miliki. Gintoki ngomong kalau mereka akan menggunakan Bankai untuk mengirim Shinigami itu balik ke Soul Society. Nah, kata Zanpakuto, Bankai, dan Soul Society tentu saja merefer ke anime Bleach, di mana Zanpakuto adalah nama pedang yang dipakai Shinigami, Bankai adalah nama jurus mereka, dan Soul Society adalah kota tempat para Shinigami tinggal. Masuk ke pertengahan episode, kita diperlihatkan si Shinigami yang sudah bangun, dan dia ngomong kalau Shinigami seperti mereka mempunyai satu benda privat yang tidak boleh disentuh, dan itu adalah tengkorak yang disebut Pirates of Caribbean. Kalimat ini tentu saja merefer ke judul film Pirates of the Caribbean. Sebagai hukuman karena telah menyentuh benda privatnya, Shinigami itu pun memotong dan membuang putingnya Gintoki. Lalu Shinigami itu ngomong agar putingnya Gintoki digambar ulang ketika versi DVD-nya rilis. Dan Gintoki pun menyebut nama Yabuki Sensei sambil muncul gambar ini. Nah, nama Yabuki Sensei merefer ke autornya To Love Ru, yaitu Kenta Yabuki. Buat yang pernah baca atau nonton anime ini, pasti tahu maksud dari scene tadi. Dan terakhir, kita pun masuk ke episode terakhir di part ini, yaitu episode 282. Di episode ini, kita diberitahu kalau Madao telah menemukan pekerjaan sebagai storyteller cerita horor. Lalu dia datang ke Yorozuya untuk meminta saran mengenai cerita horor yang baru. Nah, di sini Kagura bercerita tentang 5 orang pria yang melindungi satu dewi. Tapi dewi itu terkena panah dan kelima pria itu pun bergegas menyerang musuh. Lalu kita diperlihatkan scene ini. Apa yang Kagura ceritakan tadi merupakan premis awal dari anime Saint Seiya, dan scene tadi merupakan parodi dari opening anime Saint Seiya. Melanjutkan ceritanya, Kagura masih tetap bercerita tentang Saint Seiya, dan Madao ngomong, mau bagaimanapun kau meniru Inagawa Junji, itu tetap saja masih Saint Seiya. Kalimat ini merefer ke narator bernama Inagawa Junji, yang terkenal sebagai narator cerita horor. Atau mungkin kita di Indo lebih mengenal dia sebagai host di acara Benteng Takeshi. Masih belum berhenti, kali ini Kagura bercerita tentang 2 orang bocah yang lagi ada di kuil, dan bocah itu malah berubah menjadi karakter Andromeda Shun dan juga Phoenix Ikki dari anime Saint Seiya. Setelah Kagura, kali ini gilirannya Gintoki, dan dia bercerita tentang seorang gadis yang membuang mainan unicorn bernama Jabu. Kalimat ini merefer ke karakter di anime Saint Seiya, yaitu unicorn Jabu, dan orang yang membuang mainan itu adalah parodi dari karakter Lady Saori. Dan terakhir, anime Gintama pun ditutup dengan parodi dari lagu ending anime Saint Seiya. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan di season 4 Gintama, yaitu dari episode 266 sampai episode 282. Tinggal sedikit lagi sebelum akhirnya kita bisa menamatkan detail anime Gintama. So, semoga kalian betah untuk menunggu dan sampai jumpa di konten detail Gintama lainnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye!